Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Nabila Irma Yolanda dengan NIM 2230103052. Saya Mutia dengan NIM 2230103050 dengan materi yang berjudul Perencanaan Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Konsep dasar perencanaan pengembangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Pengertian rencana pengembangan SDM pendidikan. Perencanaan sumber daya manusia dipandang sebagai proses linier dengan menggunakan data dan proses masa lalu atau short trend sebagai pedoman perencanaan di masa depan. 2. Tujuan dan manfaat pengembangan SDM di masa depan. Tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses menerjemahkan strategi pendidikan menjadi kebutuhan sumber daya manusia, baik kualitatif maupun kuantitatif, melalui tahapan tertentu. 3. Strategi perencanaan SDM. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. 4. Konsep perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan SDM di lembaga pendidikan seringkali disejajarkan dengan rencana pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di lingkungan pendidikan terbagi menjadi tenaga edukatif atau tenaga pendidik dan tenaga administratif atau tenaga kependidikan, sehingga perencanaan yang dilakukan juga melingkupi perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. B. Implementasi perencanaan pengembangan SDM. 1. Tahapan perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia umumnya dipandang sebagai ciri penting dari tipe ideal model MSDM, meski pada praktiknya tidak selalu harus dijadikan prioritas utama. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kondisi penting dari integrasi bisnis dan strategis. Implikasinya menjadi tidak sama dengan manpower planning, meski tekniknya mencakup hal yang sama. 2. Teknik perencanaan pengembangan SDM. Pemilihan teknik merupakan starting point dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gaya manajerial, nilai, dan budaya secara keseluruhan. 3. Perencanaan SDM di lembaga pendidikan. Perencanaan adalah sebuah strategi bagi penentuan tindakan di masa depan. Perencanaan merupakan cara yang luar biasa untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang pula, baik dalam hal pemenuhan atau tenaga kerja, pemindahan, serta pelatihan. Sumber daya manusia dan personal merupakan elemen paling penting dalam setiap lembaga pendidikan. C. Pengembangan SDM pendidikan. 1. Hakikat pengembangan SDM pendidikan. Sumber daya manusia SDM merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan seperti sumber daya alam, material, dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya kesediaan faktor SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai negara maju adalah bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa di negara-negara tersebut didukung oleh SDM yang berkualitas. 2. Makna SDM pendidikan manusia.
Dipandang sebagai SDM bila memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan usaha. Dalam konteks makro, ciri yang menandainya adalah kualitas untuk melaksanakan perubahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3. Unsur-unsur pengembangan SDM pendidikan. Pengembangan SDM merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan bersifat terintegrasi dan holistik dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan dengan menggunakan serangkaian teknik dan strategi belajar yang relevan. D. Program perencanaan pengembangan SDM pendidikan. 1. Supply planning. Di dalam manajemen sumber daya manusia, salah satu yang dibahas ialah perencanaan penyediaan sumber daya manusia. Supply planning adalah rencana manajemen organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen demi memajukan organisasi atau perusahaan. Menentukan kebutuhan tenaga kerja. Penentuan kebutuhan tenaga kerja agar jumlah tenaga kerja sekarang dan yang akan datang sesuai dengan beban pekerjaan.